Ya, Septian, kita ketahui bahwa upaya untuk rancangan Undang-Undang Pilkada disahkan dalam rapat paripurna harus kembali melalui BAMUS. Lalu bagaimana dengan masa aksi? Apakah mereka rencanai akan berhenti melakukan aksi demonstrasi pada hari ini ataukah tetap akan mengawal sampai dengan tanggal 27 pendaftaran nanti? Iya, tadi sebelum akhirnya masa demonstrasi dibubarkan, pihak dari anggota fraksi PDIP Masinton Pasaribu dan juga Arteria Dahlan ini sempat menemui masa demonstran, khususnya mahasiswa yang berdiri di depan gedung DPR MPR RI. Mereka memang menyatakan bahwa masih akan mengawal sepenuhnya rancangan Undang-Undang Pilkada ini agar nantinya yang dipakai oleh DPR maupun pemerintah adalah hasil jadi dari judicial review MK ataupun Mahkamah Konstitusi, khususnya putusan nomor 60 maupun putusan nomor 70 mengenai pasal 40 Undang-Undang Pilkada dan juga pasal 7 ayat 2 huruf E, di mana pasal 40 Undang-Undang Pilkada ini mengatur bahwa adalah ambang batas ataupun parliamentary threshold untuk fraksi-fraksi ataupun partai-partai untuk dapat mencalonkan kepala daerah mereka, di mana memang dalam undang-undang sebelumnya dikatakan bahwa untuk partai yang memiliki kursi di parlemen ini wajib memenuhi ambang batas sebesar 20% ataupun 25% suara dari gabungan partai politik. Namun ketika disahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah kemudian menimbang dan juga menilai untuk menurunkan ambang batas dari kepenuhan syarat baik itu partai politik maupun gabungan partai politik untuk dapat mencalonkan kepala daerah dengan ketentuan daftar pemilih tetap, jumlah daftar pemilih tetap dari suara mereka. Kemudian mengenai pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada ini juga harusnya untuk sesuai dengan statement yang dipakai oleh anggota DPR RI yang ini disampaikan oleh Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, bahwasannya sepenuhnya revisi Undang-Undang Pilkada ini tidak akan diberlakukan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024. Sehingga memang salah satunya juga di pasal 7 ayat 2 huruf E yang mengatur tentang batas usia bagi calon gubernur, bupati maupun wali kota ini harus sesuai dengan amar putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni setidaknya untuk calon gubernur maupun wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun saat penetapan pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum, atau setidaknya untuk pilkada bahwa jadwal penetapan pasangan calon ini adalah di tanggal ataupun di akhir bulan September. Sementara untuk pendaftaran ini akan berlangsung pada tanggal 27 hingga tanggal 29 Agustus maksud kami. Nah, hal inilah yang kemudian akan dikawal sepenuhnya oleh demonstran. Tadi sempat kami temui bahwa mereka tetap akan mengawal bersama, khususnya juga di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi barometer nasional mengenai pemilihan kepala daerah. Agar benar-benar baik dari legislatif, DPR RI maupun eksekutif dari pemerintah ini mengikuti betul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 yang menjadi putusan paling krusial mengenai ambang batas partai dapat mencalonkan kepala daerah mereka secara sendiri maupun berkoalisi dengan hanya minimal 6,5% sampai 7% maupun dengan sesuai jumlah suara dari daftar pemilih tetap. Di mana untuk DKI daerah khusus Jakarta juga memang sekitar 8 juta, sehingga partai parlemen maupun partai non-parlemen ini bisa mendaftarkan calon mereka. Hal ini juga menjadi angin segar jika memang DPR maupun pemerintah mendengarkan putusan MK bahwa PDIP juga dimungkinkan secara besar bisa mencalonkan kepala daerah sendiri dalam Pilkada 2024. Ataupun untuk seluruh calon gubernur ataupun wakil gubernur, bupati, wali kota ini harus juga sesuai dengan ketentuan mengenai batas usia calon, yakni untuk gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun saat penetapan pasangan calon. Untuk kemudian juga bupati dan wali kota ini adalah usia minimalnya adalah 25 tahun. Sementara demikian, Vera.
Ya, Septian, artinya bisa disimpulkankah bahwa masa aksi ini berencana untuk tetap mengawal dengan melakukan aksi demonstrasi yang sama di besok hari sampai dengan tanggal 27 nanti? Ya, untuk aksi demonstrasi ini kemungkinan besar akan kembali dilakukan oleh massa maupun dari mahasiswa maupun juga dari buruh yang menyuarakan khususnya Partai Buruh untuk revisi Undang-Undang Pilkada maupun yang mengajukan judicial review ini akan segera, maksud kami akan juga kembali rencananya esok hari setidaknya tidak hanya di kawasan DPR RI maupun juga di beberapa lokasi lainnya misalnya di Mahkamah Konstitusi maupun di Komisi Pemilihan Umum. Namun memang mengingat sudah ditetapkan maupun secara lisan oleh anggota DPR RI melalui Submidasko bahwasannya DPR maupun DPR khususnya akan mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Hal inilah juga masih akan kita lihat bersama perkembangannya, Vera dan juga pemirsa, untuk masa apakah masih akan melakukan aksi demonstrasi pada esok hari ataupun justru tenang dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI bahwasannya mereka akan tetap menggunakan dan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian, Vera. Sebelumnya sempat dilakukan pemblokiran akses tol dalam kota. Lalu bagaimana saat ini? Apakah pemblokiran itu masih berlangsung sehingga masyarakat yang ingin lewat tol dalam kota tidak bisa mengaksesnya sampai dengan ke Senayan maupun sebaliknya? Ya, Vera, memang untuk sementara kami masih belum melihat adanya arus lalu lintas di tol dalam kota Senayan. Namun memang tadi sejak siang hingga sore hari tadi untuk akses tol dalam kota di Senayan ini terblokir sepenuhnya, baik itu yang mengarah ke Senayan maupun sebaliknya ke arah Selipi ini sudah terblokir. Namun memang untuk kondisi saat ini masih disterilkan sehingga belum nampak arus lalu lintas yang cukup kondusif khususnya di tol dalam kota. Namun memang dapat kami sampaikan bahwasannya ada beberapa opsi bagi masyarakat yang masih melintas khususnya untuk menggunakan akses tol dalam kota. Ini juga bisa menggunakan jalur-jalur alternatif seperti jalan tol layang IR Wiyoto Wiono ataupun tol Jakarta Outer Ring Road untuk menghindari adanya penutupan jalan di tol dalam kota Senayan, atau juga bisa menggunakan arah lainnya untuk jalan tol Insinyur Wiyoto ini karena juga di Kali Cipinang sampai Cipayung juga terpantau padat hingga sekitar pukul 7 malam tadi, maupun di daerah Cililitan hingga Cawang juga tampak padat sehingga bisa menggunakan akses jalan tol layang Insinyur Wiyoto Wiono. Sementara untuk jalan tol dalam kota Senayan ini masih ditutup aksesnya hingga benar-benar dinyatakan sepenuhnya clear, baik itu dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Sementara demikian, Vera, yang dapat kami sampaikan. Baik, kami akan terus pantau kondisi terkini dari sana. Terima kasih Septian Yusuf melaporkan langsung dari area depan Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Pemirsa, kita ke informasi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyampaikan revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan sehingga pada saat pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus mendatang yang berlaku adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini, perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila
mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.